Menyikapi kurangnya pemahaman keluarga pasien terhadap potensi komplikasi pasca general anestesi yang dapat mempengaruhi proses pemulihan pasien, maka program pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi ini salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta memberikan pemahaman keluarga pasien tentang jenis-jenis komplikasi yang umum terjadi setelah general anestesi. Harapannya melalui video ini juga terjadi peningkatan kemampuan keluarga dalam memberikan dukungan dan mendorong keterlibatan aktif keluarga dalam proses perawatan pasca anestesi untuk mendukung keselamatan dan percepatan pemulihan pasien. Halo, selamat datang di video edukasi kami tentang komplikasi pasca general anestesi. Video ini dibuat untuk membantu pasien dan keluarga memahami apa yang mungkin terjadi setelah operasi dengan anestesi umum, serta cara mengatasi dan mencegah komplikasi tersebut. Mari kita simak bersama. Apa itu general anestesi? Anestesi umum atau general anestesi adalah metode pembiusan yang membuat pasien tidak sadar sepenuhnya selama operasi. Obat diberikan melalui suntikan atau gas yang dihirup. Dengan anestesi umum, pasien tidak merasakan nyeri dan tidak mengingat kejadian selama operasi. Namun, seperti prosedur medis lainnya, anestesi ini juga memiliki risiko komplikasi yang perlu diketahui. Terkadang dari pihak keluarga cemas dengan kondisi pasien setelah operasi dengan anestesi umum. Apa saja komplikasi yang mungkin pasien alami, dan bagaimana cara mengenali dan mengatasinya. Adapun pasca operasi dengan anestesi umum, tubuh pasien memerlukan waktu untuk pulih dari efek obat bius yang digunakan. Dalam fase pemulihan ini bisa muncul berbagai komplikasi. Yuk kita bahas satu persatu agar Anda dapat memahami dan mengambil tindakan yang tepat. Yang pertama, gangguan pernafasan. Gangguan pernapasan adalah komplikasi yang umum terjadi setelah anestesi umum. Hal ini disebabkan oleh pengaruh obat bius terhadap sistem saraf pusat dan otot pernapasan yang membuat napas menjadi lambat atau tidak efektif. Adapun tanda-tanda dari gangguan tersebut ialah napas tampak pendek atau tersendat, pasien tersedak atau tampak mengorok, dan kulit membiru atau pucat. Namun saat situasi tersebut, pihak keluarga tidak perlu risau, karena hal tersebut dapat ditangani dengan cara segera dudukkan pasien dalam posisi setengah duduk, beritahu perawat atau dokter segera, dan jangan biarkan pasien sendirian. Yang kedua, komplikasi kardiovaskular. Komplikasi ini lebih sering muncul pada pasien dengan riwayat penyakit jantung atau usia lanjut. Efek anestesi bisa menyebabkan tekanan darah tidak stabil dan detak jantung tidak teratur. Dan adapun gejala dari komplikasi kardiovaskular adalah pusing atau kepala terasa ringan, jantung berdebar tidak teratur, dan nyeri dada atau sesak. Hal tersebut juga dapat ditangani dengan cara bantu pasien berbaring dengan kaki sedikit ditinggikan, ukur tekanan darah jika memungkinkan, dan segera hubungi tim medis rumah sakit. Yang ketiga, mual dan muntah (PONV). Mual dan muntah pasca operasi (PONV) adalah keluhan paling umum, terutama pada wanita dan pasien muda. Adapun tanda-tanda yang sering muncul ialah perasaan ingin muntah terus-menerus, muntah berulang dalam beberapa jam setelah operasi, atau kehilangan nafsu makan dan perasaan tidak nyaman di perut. Dan hal tersebut juga dapat ditangani dengan cara posisikan pasien miring ke samping untuk mencegah aspirasi. Hindari makanan padat dan berlemak terlebih dahulu. Berikan air putih sedikit demi sedikit. Bila berlanjut, mintalah obat anti mual dari perawat atau dokter. Komplikasi yang keempat yaitu nyeri tenggorokan postoperatif cerebral palsy. Komplikasi nyeri tenggorokan ini terjadi karena gesekan alat bantu napas berupa selang ITT selama pasien tidak sadar. Kondisi ini cukup umum dan biasanya bersifat ringan. Dan tanda-tanda dari komplikasi tersebut ialah rasa mengganjal atau gatal di tenggorokan, sakit saat menelan atau berbicara, dan suara menjadi serak. Namun, jangan risau. Komplikasi tersebut dapat ditangani dengan cara berikan air hangat atau larutan garam untuk berkumur, konsumsi permen pelega tenggorokan lozenges jika diperbolehkan. Hindari berbicara berlebihan selama beberapa jam.
Komplikasi yang kelima yaitu delirium pasca operasi. Delirium pasca operasi adalah kebingungan atau disorientasi yang terjadi setelah operasi, terutama pada pasien lansia. Ini bisa terjadi akibat efek obat, stres, atau gangguan elektrolit. Tanda-tanda dari komplikasi ini ialah gelisah tanpa sebab, bicara tidak jelas atau tidak mengenali orang sekitar, dan emosi berubah-ubah dari tenang menjadi marah atau ketakutan. Dan situasi ini dapat ditangani dengan cara ciptakan suasana ruangan yang tenang dan terang, dampingi pasien, beri sentuhan yang menenangkan. Jangan biarkan pasien sendirian. Hubungi tenaga medis untuk evaluasi lanjutan. Dan komplikasi yang keenamnya itu retensi urin. Retensi urin adalah kondisi di mana pasien sulit buang air kecil setelah operasi, meskipun kandung kemih penuh. Hal ini bisa disebabkan oleh efek obat bius terhadap saraf kandung kemih. Hal ini ditandai dengan perut bagian bawah terasa penuh atau nyeri. Pasien belum buang air kecil lebih dari 6-8 jam pasca operasi, tampak gelisah atau tidak nyaman. Komplikasi ini juga dapat ditangani dengan cara sebagai berikut. Bantu pasien ke kamar mandi atau gunakan pispot. Upayakan relaksasi dengan suara air mengalir. Bila tidak berhasil, tenaga medis akan membantu dengan pemasangan kateter bila diperlukan. Keluarga juga berperan penting dalam deteksi dini komplikasi pasien. Hal yang perlu dipantau meliputi kesadaran dan komunikasi, pola pernapasan serta warna bibir atau kuku, kemampuan buang air kecil, gejala mual atau muntah, serta tanda nyeri atau ketidaknyamanan. Keluarga juga sebaiknya mencatat waktu dan gejala yang muncul. Tidak ragu memanggil perawat jika ada perubahan, membantu pasien mengikuti instruksi medis, serta memberikan dukungan emosional agar proses pemulihan lebih optimal. Dengan pengetahuan ini, kita bisa bekerja sama untuk pemulihan yang lebih baik, karena pengetahuan adalah kunci untuk perawatan yang aman dan nyaman pasca operasi. Kesimpulannya adalah, komplikasi pasca anestesi umum memang bisa terjadi, tetapi dengan pemantauan dan penanganan yang tepat, risiko ini dapat diminimalisir. Keluarga berperan penting dalam mengenali gejala dini dan melaporkannya ke tim medis. Demikian video edukasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang general anestesi, kami harap Anda merasa lebih tenang dan siap menghadapi prosedur medis yang direncanakan. Jika masih ada hal yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tim medis. Kami selalu siap mendampingi Anda dalam proses penyembuhan secara aman dan nyaman.